Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang diberkati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hari ini, saat ini, kita akan membaca satu bagian Alkitab untuk kita renungkan bersama. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang akan terus-menerus menganugerahkan hikmat bagi kami semua. Sehingga setiap saat, setiap waktu ketika kami belajar firman, kami semakin diperkaya, kami semakin dimampukan mengerti setiap kehendak firman-Mu. Dan dengan sukacita kami memberlakukannya. Kami hidup di dalam iman tanpa keraguan untuk terus mencintai-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarnya dan mau dengan sukacita memberlakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat 21. Yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan untuk Pendamaian. Firman Tuhan berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, ada sebuah kisah dari Jepang yang akan mengawali perenungan ini. Berawal dari serangan bom atom yang menimpa Hiroshima di Jepang di tanggal 6 Agustus 1945. Seorang gadis kecil berumur 2 tahun bernama Sasaki Sadako berada kurang lebih sekitar 1 mil dari lokasi jatuhnya bom atom. Sasaki Sadako dan keluarganya berhasil bertahan hidup. Namun sekitar usianya menginjak 9 tahun, Sasaki jatuh sakit. Leher, kepala, dan belakang telinganya membengkak. Dokter menyatakan Sasaki
menderita leukemia. Saat itu memang kasus penyakit leukemia mewabah sebagai dampak radiasi dari bom atom. Dokter menyatakan Sasaki hanya akan bertahan hidup paling lama 1 tahun. Sejak itu, rumah sakit menjadi rumah kedua bagi Sasaki. Saat dirawat di rumah sakit, Sasaki dijenguk oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Chisuko Hamamoto. Suatu hari, Chisuko membawa sebuah origami burung bangau, dalam bahasa Jepang disebut suru, dari kertas emas. Menurut kepercayaan bangsa Jepang, konon suru dapat hidup lebih dari 1000 tahun, sehingga menjadi lambang umur panjang dan perdamaian. Mendengar kisah tersebut, Sasaki memiliki keinginan membuat 1000 buah suru, dengan harapan ia akan sembuh dan memiliki umur panjang. Karena tidak memiliki kertas emas, Sasaki membuat suru dari kertas bekas bungkus obat. Kemudian Sasaki berkeliling rumah sakit dan meminta kertas bekas bungkus kado dari pasien lain. Namun, kertas untuk membuat 1000 buah suru masih belum cukup. Akhirnya, Chisuko dan teman-temannya membantu Sasaki dengan membawakan kertas bekas dari sekolah. Dengan tekun, Sasaki ini melipat kertas-kertas tersebut sehingga mencapai 644 buah di rumah sakit. Jumlah tersebut sudah lebih dari setengah. Memang saudara-saudara, seni melipat origami burung bangau sedikit rumit dan membutuhkan ketelitian. Apalagi ditambah penyakit Sasaki yang kian memburuk. Sekitar pertengahan Oktober tahun 1955, kesehatan Sasaki merosot tajam. Kakinya kini membengkak dan berwarna ungu hingga akhirnya Sasaki memasuki kondisi kritis. Dan pada tanggal 25 Oktober 1955, Sasaki mengembuskan nafas terakhirnya. Semua teman-teman di sekolahnya menangis mendengar kabar ini. Mereka ingin memenuhi keinginan Sasaki untuk menyelesaikan 1000 suru. Akhirnya, semua teman di sekolah melipat suru hingga mencapai 1000 buah lebih. Semua suru ini dimakamkan bersama dengan Sasaki Sadako. Kisah ini mengharukan dan menginspirasi banyak orang. Teman-teman di sekolah akhirnya menggalang dana untuk mendirikan sebuah monumen untuk mengenang Sasaki dan lebih menghormati semua korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Monumen ini bernama Children's Peace. Monumen yang terdapat di Hiroshima. Di situ dibangun sebuah patung yang menggambarkan Sasaki memegang origami burung bangau emas. Pada bagian kakinya tertulis, "This is our cry, this is our prayer, peace on earth." Yang artinya kurang lebih, inilah tangisan kami, inilah doa kami, damai di bumi. Dan ada jutaan origami burung bangau dari kertas warna-warni yang digantung di ruang-ruang kaca di monumen tersebut. Bangau-bangau kertas ini kini menjadi simbol perdamaian, tidak hanya di Jepang, tapi bahkan di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak bisa kita pungkiri saat ini ada begitu banyak penderitaan yang muncul karena dendam dan sakit hati. Hal ini yang kemudian sering memicu terjadinya kekerasan serta penindasan, bahkan kesedihan yang membawa luka, baik itu secara fisik tapi juga secara psikis. Orang-orang saat ini juga seperti lebih senang berantem, berkelahi, menghujat, menghakimi daripada berdamai. Tidak perlu kita berbicara tentang perang yang terjadi jauh dari kita di Ukraina dan juga Rusia. Mari kita melihat keadaan di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang marah luar biasa sehingga membunuh. Ada juga orang yang diprovokasi kemudian melakukan tindakan kekerasan secara massal kepada kelompok atau orang-orang tertentu. Hal ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya hidup damai, hidup baku-baku baik, baku-baku sayang. Untuk itu, melalui perenungan saat ini maka temanya adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Suatu tema yang didasarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Dalam surat ini kita melihat bagaimana sikap dan tindakan Rasul Paulus saat ia dituduh sebagai rasul palsu oleh para rasul baru yang muncul di Korintus. Para rasul
baru ini sebenarnya adalah rasul palsu yang sebenarnya, yang muncul dengan ajaran-ajaran yang salah, dengan mengaburkan keselamatan yang hanya oleh anugerah dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan kemudian mereka memecah belah jemaat untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Oleh karenanya, Rasul Paulus mengatakan dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Rasul Paulus yang dituduh di sini memperlihatkan kedewasaan imannya dengan berusaha tetap menunjukkan sikapnya sebagai seorang rasul dan pengikut Kristus yang tidak terpancing dengan tuduhan-tuduhan miring dan kemudian memprovokasi jemaat untuk membenci para rasul palsu ini. Malahan Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya hidup terus dalam kebenaran pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan orang Korintus. Karenanya Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan keselamatan yang dimiliki tidak serta membuat kita bisa bertindak seenaknya. Rasul Paulus mau agar semua orang di Korintus hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan bertindak benar. Phobon tu kuriu. Hal ini perlu diingatkan Rasul Paulus karena ia memahami benar bagaimana hidup yang takut akan Tuhan itu telah membawa ia diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu, Rasul hendak membujuk, meyakinkan mereka kembali, peitomen, agar jangan hidup dalam ajaran yang salah. Baginya tidak ada yang perlu dimegahkan, dibanggakan. Kau kematos, apa yang dikatakan dengan bangga, membanggakan diri dari hal-hal yang kelihatan semata, dari bentuk muka, rupa, fisik seseorang, atau dapat dibahasakan dan dibahasakan dalam Alkitab secara lahiriah, prosopoi. Karena yang tidak bisa dikesampingkan menurut Rasul Paulus juga adalah hal-hal yang tidak terlihat dan berpusat dalam hati, atau dalam hal ini dikatakan batinia, kardiai. Rasul Paulus kemudian mencoba memberi gambaran bagaimana untuk pelayanan bagi Allah mereka seperti orang yang tidak menguasai diri. Dari ungkapan kata sophronomen, menjadi gila, tidak waras, tidak sadar. Kata ini harus dipahami sebagai suatu sikap yang tidak bisa diterima dalam pandangan manusia atau cara berpikir manusia. Misalnya, ketika Rasul Paulus mengorbankan waktunya untuk pemberitaan Injil dengan menggunakan kapal berlayar selama berbulan-bulan, atau ketika Rasul Paulus menolak pemberian jemaat dan lebih memilih untuk menghidupi pelayanannya sebagai seorang tukang tenda, atau bahkan yang lebih luar biasa ketika dalam pemberitaan firman ia bahkan harus berurusan dengan negara dan harus dipenjara. Dalam hal inilah kita harus memaknai apa yang dibahasakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13 itu. Dengan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, maka kemudian ia mengendaki semua orang di Korintus itu dilingkupi atau dipikat, sunechei, oleh kasih Kristus, agape tu Kristus, yang rela mati bagi semua orang. Kematian Kristus, apatanen, yaitu mati bersama-sama Kristus, membuat orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, sontes heotois, tapi mereka hidup untuk Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Hal ini akan membawa orang percaya berbeda dengan orang lain, sebagaimana di ayat 16 mengatakan, karena ia tidak lagi menilai Kristus dan orang lain menurut ukuran manusia, karena ia telah mengenal, ia telah memahami Kristus, enokamen ginosko. Rasul Paulus kemudian mengatakan di ayat ke-17 bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus dan orang percaya adalah ciptaan baru. Kaine ktesis. Kata kaine dari kata kaino ini menunjuk kepada sesuatu yang belum pernah dipakai, menjelaskan tentang sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Hal ini menjadi lebih jelas sebagaimana yang dibahasakan Paulus dengan memberi kata pembanding yang mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, archaia parelten. Sesungguhnya yang baru sudah datang, idu gegonen kaina. Kata gegonen di sini berarti sudah menjadi tuang, sudah menjadi tua, sudah menjadi usang. Ciptaan baru ini telah didamaikan Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu,
Setiap orang yang adalah ciptaan baru ini harus memberi diri didamaikan dengan Allah. Kita melihat kata didamaikan di sini dalam terjemahan asli yang menggunakan kata lason. Kata ini adalah kata kerja bentuk pasif imperatif. Dengan demikian, maka ini berarti Allah yang mendamaikan kita. Karenanya kita pun harus mau didamaikan. Dan hal ini, yaitu damai dari Allah yang melingkupi manusia, harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya pendamaian dari Tuhan melalui Yesus Kristus dilakukan sekali bagi kita, dan kita memiliki kewajiban untuk hidup damai dengan Tuhan dan semua orang secara terus-menerus, tidak berhenti. Tidak berhenti pada suatu situasi, pada suatu kondisi tertentu, tapi dilakukan tanpa henti. Sebagaimana pengertian dari kata lason ini, yang merupakan kata kerja bentuk imperatif dalam bahasa Yunaninya, yang berarti itu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Rasul Paulus di bagian akhir pasal 5 ayat ke-21 ini. Kita telah dibenarkan lewat aksi Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah, sekalipun sebenarnya Dia tidak berdosa. Bahwa kita didamaikan oleh Kristus dengan Allah. Karena kita didamaikan dengan Allah, maka kita pun harus mampu berdamai dengan orang lain. Hal inilah saudara-saudara yang kemudian mendorong kita semua untuk hidup sebagaimana yang Rasul Paulus kehendaki bagi jemaat di Korintus untuk kita lakukan saat ini. Suatu kehidupan yang memberi diri untuk didamaikan dengan Allah dengan terus-menerus, yang terwujud dalam sikap hidup kita. Pertama, hidup takut akan Tuhan akan membuat kita selalu bertindak benar. Karena kita takut akan Tuhan. Kebenaran yang membawa kita tetap memiliki hati nurani yang terang, tidak gelap atau kabur. Dan itu berarti tidak pura-pura, tidak bersandiwara. Jangan di muka tersenyum, di belakang cemberut. Di muka kita berkata manis, dan di belakang berkata sadis. Jangan di muka memuji, tapi di belakang memaki dan juga menghakimi. Kedua, berusahalah untuk terus mengingatkan orang lain yang telah hidup salah, menyimpang dari jalan Tuhan. Sebagaimana Paulus melakukannya bagi jemaat di Korintus. Ingat, kata meyakinkan dalam ayat 11 yang diartikan juga membujuk. Ini menyadarkan kita semua tentang hidup yang baku kasih ingat itu bukan hanya di mulut, tapi dalam tindakan yang dilakukan. Tindakan itu antara lain tidak menyerah dengan keadaan sehingga mengangkat tangan dan mundur, tapi sebaliknya akan membuat kita terus berserah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menyadarkan, membujuk orang, semua orang, agar terus hidup di dalam kebenaran. Hal yang ketiga, jangan pernah melihat orang dari parasnya semata, tapi juga dari sikap hidupnya. Bandingkan ayat yang ke-12 bacaan ini. Hal ini juga mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan kepada Nabi Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat saudara-saudara, jangan mudah terkecoh dengan penampilan secara fisik. Karena terkadang apa yang dilihat belum tentu dengan apa yang masih belum nampak dalam diri seseorang. Ujilah dalam proses dan waktu perjalanan kehidupan kita masing-masing. Hal yang keempat, melayani Tuhan adalah komitmen tentang kesetiaan dan ketaatan. Suatu tindakan yang terkadang dilakukan dengan hati yang sementara bersedih, bergumul, bahkan mungkin dalam keadaan fisik yang lemah dan tak berdaya. Tapi ini terus dikerjakan karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan agar banyak orang tidak salah memahami keselamatan yang diterima, dan karenanya ia akan terus melakukan kebenaran. Jangan cepat menyerah, tapi teruslah berserah kepada Tuhan. Hal yang kelima, kita telah diselamatkan, kita telah menjadi baru. Suatu hidup yang benar-benar baru, berubah, yang berbeda, yang lebih baik dari yang dulu. Karena yang lalu telah usang tak berguna, sebab sekarang kita ini adalah ciptaan baru. Kalau kita telah diubahkan, maka jangan kembali kepada hal-hal yang telah tua, yang telah usang itu.
Seperti kata bijak yang mengatakan, jangan mengharapkan kebahagiaan bersama dia yang baru dengan membawa dendam kepada yang lama. Hal yang keenam, belajar dari Rasul Paulus yang tidak menjadi sombong dengan kerasulannya, bahkan memaafkan lawan-lawannya dalam pelayanan. Maka kita pun mau untuk hidup seperti itu. Seperti kata Robert Muller, memaafkan adalah bentuk cinta yang tertinggi dan terindah. Sebagai gantinya, Anda akan menerima kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhitung. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, berilah diri kita terus-menerus didamaikan dengan Allah, agar supaya kita pun dapat berdamai dengan semua orang. Mereka yang bebas dari pikiran kebencian pasti menemukan kedamaian. Karena 1 menit kesabaran dapat menghasilkan 10 tahun perdamaian. Ingatlah juga apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan Tuhan dengan dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan terbaik belajar memahami kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus memberkati, mengingatkan kami agar supaya kami benar-benar hidup di dalam firman ini, memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Biarlah kami akan terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu. Amin.